rekan-rekan konstruksi, kembali lagi kita berjumpa di podcast Construction Corner bersama topkonstruksi.com. Kali ini saya perkenalkan Dandung Sri Harninto selaku host pada pertemuan podcast hari ini. Akan mengajak rekan-rekan konstruksi untuk mengetahui lebih dekat instan konstruksi tanah air. Nah, pada kesempatan kali ini Construction Corner kedatangan tamu istimewa yang merupakan instan konstruksi yang produknya telah pasti kita kenal bersama. Mas Rifan, sehat ya? Sehat-sehat, Pak. Mas Rifan luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast Terima kasih, kami Pak. di Kapensi. Nah, ini kita ngobrol Asahimas dulu nih. Asahimas ini pabrik flat glass. Betul, Pak. Kenapa flat sih nggak lengkung glass? Mungkin macam-macam ya. Kaca itu ada flat, ada yang lengkung, atau saya nggak tahu nih. Bisa dijelaskan Asahimas itu secara perusahaan ya? Apakah kan pabrik banyak ya, mungkin perusahaan dari luar, kemudian berinvestasi di sini, atau memang ini diinisiasi oleh orang Indonesia? Bisa diceritakan nggak latar belakang Asahimas sendiri? Oke, terima kasih Pak Dandung. PT Asahimas Flat Glass Tbk itu, Pak, sebuah joint venture dari AGC Inc. Jepang. Oh, Jepang. Ya, bersama dengan PT Rodamas Indonesia. Ya. Jadi mengadopsi teknologi Jepang dengan kapabilitas dari PT Rodamas untuk pasar domestik. Gitu. Bergabung menjadi PT Asahimas Flat Glass Tbk. Itu kita berdiri di tahun 1971. Udah lama ya. Itu lahir saya. Seumur saya. Itu pertama kali berdiri, Pak. Setelah itu mulai komersial produksinya di tahun 1973. Nah, dihitung dari situ kami sudah lebih dari 50 tahun berkarya, Pak. 50 tahun berkarya. Asahimas ini berlokasi di Cikampek dan Sidoarjo untuk pabriknya, Pak. Kita head office-nya di Ancol, Jakarta Utara. Oke. Ini ngomong-ngomong gelas dulu ya. Boleh. Gelas itu kaca lah gitu kaca, ya. Kaca gitu kan. Kaca kan salah satu unsur penting dari konstruksi. Betul, Pak. Hampir semua gedung high rise pasti butuh kaca. Iya. Kira-kira itu ini ya. Kerjaannya Asahimas kira-kira di situ ya paling banyak gitu kan. Betul. Karena kalau kita menggunakan bata atau beton kan berat. Betul. Akhirnya gelas lah sebagai cover ya. Selubung bangunan. Iya. Betul, Pak. Betul. Nah, memang kendalanya kan jadi panas gitu ya kira-kira gitu ya. Tapi kan ada solusinya lah nanti. Betul, pastilah Pak. Ya, nggak kaca panas gitu kan. Ada solusi yang bisa kita. Nah, ini ngomong tentang Asahimas tadi ya, ternyata inilah joint venture perusahaan Jepang dengan perusahaan Indonesia. Rodamas tadi. Iya, Pak. Ini sebelum lebih lanjut nih, kalau kita ngomong kaca gitu ya, prosesnya kan kita mengenal kaca macam-macam lah gitu ya. Boleh diceritakan sih untuk barang kaca itu dibikinnya dengan cara seperti apa gitu? Oke. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga gitu ya. Iya. Secara singkat aja. Oke. Prosesnya seperti apa sih dari barang bahan baku, kemudian proses sampai bahan jadi, ada kaca temper macam-macam lah gitu ya. Bisa dijelaskan singkat nggak, Mas? Jadi jauh sebelum adanya kaca yang kita pakai sekarang, Pak, dulu teknologinya kacanya setelah diproses itu ditarik ke atas secara vertikal. Oke. Nah, kan itu pasti cair ya? Betul kan dari cairan. Kalau panas kan melt gitu. Betul, kan, dari molten glass ditarik ke atas. Okay. Jadi secara flatness saat itu sangat sulit untuk sempurna. Okay. Nah, yang kita miliki sekarang sudah sudah puluhan tahun kita kenalkan itu float glass, Pak. Float glass. Diambangkan. Jadi awal mulanya adalah bahan baku ya, Pak. Bahan baku kita itu 70% lebih pasir silika. Semua dari konten lokal. Beberapa persen sisanya itu ada dari luar juga. Itu dimasukkan ke dalam satu tungku, dilebur sampai sekitar 1600 derajat, Pak. Wah, itu kalau orang jadi apa, Mas? Wah, panas sekali, Pak, panas sekali. Itu sudah di dalam tungku sudah dilapis batu, Pak ya. Kita yang berdiri di lorong sampingnya pun panas sekali, Pak. Panas sekali, dilebur di situ 1600 semua material menjadi satu, lalu menjadi molten glass, diambangkan di atas timah, Pak.
timah. Jadi molten glass itu akan diambangkan di atas timah karena dia tidak akan menyatu, jadi diambang terus sampai menerus. Setelah itu akan melalui proses-proses yang selanjutnya dari mulai pendinginan bertahap, Ya, lalu masuk ke washing, oke. habis itu di cutting, baru di packing. Itu Oke, dari ujung ke ujung satu line tidak berhenti 24 jam jalan sehari, terus gitu ya? 7 hari seminggu, full Pak. Kalau lebaran gimana? Masa nggak boleh libur? Betul Pak, tidak boleh libur, Nggak boleh libur? tidak boleh libur Pak. Konsekuensinya apa sih kalau libur? Berarti harus prosesnya dari awal gitu ya? Kalau tungkunya dimatiin kita butuh waktu lama untuk nyalain lagi Pak, Oh, untuk paham paham, pemanasannya untuk kembali. seluruh bahan Betul, tadi gitu untuk ya? dapat suhu itu kembali itu butuh Waktu lama. bulanan, iya. Kecuali emang mesinnya lagi rusak atau harus overhaul itu beda cerita kali ya? Ya tapi enggak sih Pak, di pabrik kaca itu hanya ada cold repair dan hot repair. Oh Jadi iya? kalau fase sebelum dimatikan sama sekali itu hanya, apa ya, istilahnya kayak ditambah-tambah lah, Pak. Oke. Itu tapi tetap jalan, Pak. Oh ya? Iya, tapi ada Waduh. juga yang benar-benar harus mati, itu tuh udah hitungannya belasan tahun, Pak. Nah, saya membayangkan nih supaya teman-teman konstruksi juga tahu ini bagaimana sebuah material konstruksi itu dibikin gitu kan. Ya kita mengenal besi, mengenal baja ringan, mengenal semen gitu ya. Ini kan kaca kan juga komponen penting. Ini bayangkan teman-teman ya. Jadi ini gelas gitu ya. Seluruh ini diaduk lah gitu ya. Nah, Iya, kemudian diambangkan tadi ya, di float. iya, Timahnya timah padat timah dong. cair Oh, cair timah juga. cair. Wah, berarti Jadi ini energinya gede banget dong. iya, Satu untuk memanaskan ini, silika sama macam-macam, iya, kemudian juga untuk mencairkan timah. iya, diambangkan di atas timah Timahnya cair. dalam kondisi liquid juga? Iya. Baru tahu saya. Boleh lihat nggak sih? Atau secret? Boleh boleh, Pak, Boleh ya? boleh. Untuk tahu penasaran juga Boleh, kan kita. kita juga lumayan sering Pak mengundang dan diminta juga untuk kunjungan ke pabrik, boleh, mau Untuk edukasi ke gitu ya, Cikampek boleh, teman-teman ke Sidoarjo Gapensi boleh. gitu ya. Oh, lihat kayak apa sih gitu kan. Betul Jadi betul kita Pak, paham gitu. Oh, betul. bikin kaca Dari gitu. awal sampai akhir kita kasih tunjuk. Memang Jadi ada B untuk visitor gitu ya, maksudnya tidak membahayakan kan pasti ada prosesnya Pak, itu kan ada Pak, pasti ada. Kita ada prosesnya safety way seperti sepanjang gitu ya. pinggirnya betul. Ya takut kecipratan kacanya Enggak, leleng. enggak. Aman aman Pak. Aman ya. Ya, heeh. Wah, ini menarik juga nih proses pembuatan, apa namanya, kaca gitu. Nah, Iya. ini ngomong kaca gitu kan, Mhm, that's it kaca gitu kan. mhm, Dan kaca juga banyak gitu ya, betul. mungkin yang produksi. Nah, kalau dari Asahi Mas sendiri, kan kita kalau ngomong sebuah produk kan selalu ada namanya, apa, diferensiasi ya. Iya, Ini bahasa marketing. iya. Kan dari marketing Iya. communication juga gitu kan. Kalau Asahi Mas sendiri sebenarnya dari sisi diferensiasinya apa sih Mas gitu? Oke. Dibanding mungkin produk-produk sejenis gitu ya. Mhm, Bahkan mungkin menggunakan ya proses yang lebih sederhana dan sebagainya, saya nggak tahu gitu ya. mhm, mhm. Apa sebenarnya, titik, poin atau keunggulan dari produk Asahi? Oke. Eee, yang pertama pastinya Pak, Asahi Mas ini punya varian produk terlengkap Mhm, untuk kaca lembaran, Pak. mhm. Lengkap, di ada 2 kategori besar lah kita sebut, exterior glass dan Exterior. interior glass, Pak. Bedanya apa ini? Kalau, aplikasinya, Enggak, kalau maksudnya dari sisi kacanya sendiri sama ya? beda Beda? beda beda. Jadi kalau exterior glass ya seperti kaca clear, Ya, kaca tinted, ada juga kaca bercoating. iya. Coating juga ada jenisnya, Pak, ada yang reflektif, kalau Bapak lihat gedung-gedung di, Yang kisaran high-res lah gitu ya? SCBD Heeh, biasanya berkilauan itu reflektif. reflektif, ya itu mengurangi Panas yang masuk masuk ya? melalui, refleksi sinar, itu, Ya, Pak. Ada juga kaca jenis, coating low E, kalau dia cenderung, lebih, see-through, Pak, tapi tetap ngurangin panas. Karena, oke. biasanya, tidak harus sih, tapi seringkali jadi pilihan untuk, project residensial, Sedih ya. apartemen, eee, high rise residential, tidak Mhm, menutup kemungkinan, eee, office pun kadang-kadang memilih kaca low E gitu, Pak. Karena oke. si keunggulan kaca low E itu sinar tetap masuk, Pak, tapi panasnya tetap dikurangin, Kurangi. gitu. Kadang-kadang kan kita pikirnya panas selalu karena sinar, Mhm. padahal sinar itu kita bisa biarkan masuk loh, Pak, Iya. tapi tetap ngurangin Radiasinya panas. apa saya nggak tahu lah Betul ibaratnya betul ya. betul. Jadi Ya 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 ya. kalau bicara teori, ada cahaya, ada infrared, ada ultraviolet, Pak. Yang Ya, menyumbangkan panas itu 45% dari cahaya, ya ya. 50% dari cahaya, 45% infrared, 5% ultraviolet. Nah, itu yang bisa ditahan ya, kalau Betul, cahaya biar aja lewat gitu ya, masuk betul. aja ya. Kalau tadi coating reflektif dia main di cahaya. Jadi, konsekuensinya Cahayanya yang sedikit masuk, lebih redup. ya Iya, di redup. interior sedikit lebih redup. Mhm. Tapi kalau yang low E tadi dia main di infrared, jadi membiarkan cahaya yang besar tadi masuk, tapi panasnya tetap dikurangin gitu, Pak. Oke.
Nah ini menarik gini kan, apa ya, kalau kita ke hotel-hotel gede gitu ya, kan kadang kaca itu sampai 20 meter gitu-gitu ya. Iya iya Nah, ini kan ngomong agak engineering, properties kaca iya sendiri itu sebenarnya macem-macem nggak sih? Misalnya kalau besi kan ngomong ya, apa namanya, yield strength-nya gitu ya. iya Kalau iya kaca, saya punya kaca itu di apa, meja kaca di iya rumah. iya. Saya naikin macem-macem nggak pecah-pecah ya. Kasih kulkas yang kecil nggak pecah nih, wah ini kaca Iya ini luar iya biasa kekuatannya gitu. iya iya. Nah, kaca sendiri apakah memang seperti misalnya, oh kalau eksterior harus propertiesnya harus seperti ini, kalau Mhm, interior yang ukurannya kecil lah nggak perlu sampai mhm mhm mhm. seperti yang tinggi ya, kayak di hotel-hotel itu Iya kan iya sampai iya 20 meter gitu. iya iya. Ada nggak seperti itu? Oh ya kaca that's it kaca gitu. Oke, basic-nya kaca itu diproduksi dengan beragam ketebalan, Pak. Oke, Beragam ketebalan kalau dari kaca clear sendiri itu dari 2 mili, 3 mili, 4 mili dan seterusnya sampai 19 9 mili. mili, ya. 19 mili itu paling tebal. Tapi biasanya kalau di project itu kan pakai kaca yang tadi saya bilang, mereduksi panas, Pak. Mhm. Itu umumnya kita produksi di 6 dan 8 mili. Oke, Oke, ya, secara kaca basic itu biasanya bagaimana mereka menentukan tebalnya, itu biasanya kita bisa bantu juga. Kita ada mhm, satu software internal yang dipakai untuk, wind load calculation, Pak. win ya, Ya, oke, kita menghitung kekuatan angin di situ, ya, kita menghitung bukaannya sebesar apa di situ, mhm, lantai berapa, kecepatan anginnya berapa, didapatkanlah ketebalan yang kami bisa rekomendasikan. Itu baru bicara basic-nya, Pak. iya, Nah, lebih lanjut dari itu kaca itu bisa diproses lanjut, Pak. Proses lanjut iya, itu, mungkin Bapak familiar dengan istilah tempered tempered, glass, ya, lalu ada laminated glass, laminated glass ya. dan juga ada, double glass atau insulating Yang glass unit audio apa, yang kayak untuk kacanya mobil ya double itu ya? kacanya 2 di tengahnya ada Ada spacer. space vakum ya, Ya, heeh, itu adalah proses lanjut yang masing-masing punya keunggulan masing-masing, Pak. iya, Misalnya tempered glass, tadi Bapak bicara meja, bisa jadi itu itu tempered glass, tempered Pak. glass mungkin, Karena tempered glass itu dia punya kekuatan 3 sampai 5 kali lebih kuat dari kaca yang dari kaca biasa. normal, oke, Ibarat Bapak dorong dengan 5 kilo dia tidak kaca biasa pecah, mmm, 15 kilo dia baru pecah, ya, karena tempered glass. tempered glass, Terus ada juga laminated glass. Kalau laminated glass itu kacanya 2, mhm, di tengahnya ada film yang kita sebut oke, PVB. ya, Disatukan kayak sandwich, mhm, lalu dipanaskan sehingga menyatu seperti satu barang gitu ya, satu monolid barang, lah betul, Pak. monolid ya, Laminated glass ini punya keunggulan, pertama dia punya soundproof terbaik, terbaik, ya, lalu dia punya safety, mhm, karena saat pecah dia ya, tidak akan berhamburan, nggak Pak. berhamburan, Nah, yang ketiga dia bisa cut UV sampai 99%. mmm, Kalau ya, Bapak mungkin, notice semua kaca mobil windshield itu selalu laminated glass, Pak. Makanya dashboard, interior itu mhm, tidak rusak, rusak karena oh enggak, UV tadi, Pak, itu sangat merusak, rusak ini ya, furniture, apalagi dari bahan apalagi plastik ya gitu ya, betul, apalagi kena kulit, Pak. oh, Nah, ya ya, itu yang bisa bahaya. Nah, tadi yang terakhir adalah, double glass atau insulating glass unit. Kalau ini performanya lebih ke, mengurangi panas. ya ya, Karena ada spacer tadi, mhm. jadi panas akan lebih banyak dikurangi masuk ke dalam gitu, Pak. Wah, luar biasa nih kita dapat pengetahuan banyak tentang kaca yang saya Iya juga nggak kebayang, bahwa kaca itu ternyata not that simple gitu ya, iya taunya kaca-kaca deh gitu kan. iya Nah, Mas, apa namanya, Mas Rifan, iya, apa, Asahi Mas kan perusahaan udah lama gitu ya, mhm mhm pasti, apa, mengikuti atau terlibat dalam project-project, mhm, ya di Indonesia lah kita iya, ngomong. Ini ada ekspor juga nggak sih? ada, Pak, ada. Ke mana? Kalau ke mananya banyak, Pak, Banyak ya? banyak, puluhan country kita Bulan Kate ya, iya di perusahaan iya, ini. Kalau di Indonesia ini sendiri, Asahi Mas pernah nggak terlibat project yang memang dari sisi materialnya harus khusus, didesain secara khusus, yang memang menggunakan kaca, misalnya apa, tinggi, besar, saya nggak tahu ya terkait size atau mungkin bentuk yang unik gitu, pernah nggak? Yang spesial lah, sesuatu yang spesial, ada nggak? Dari pengetahuan Mas iya, menurut Rifan? kami setiap project punya challenge-nya masing-masing sih, Pak, ya. Ya, Project masing-masing di Indonesia sendiri kita sih udah kerjasama dengan banyak project. betul, Ya tentunya kalau dibilang unik, kami bisa bilang masing-masing owner punya keunikan masing-masing sih, Pak, ya. ya, Karena mereka punya permintaan dan kita harus mengakomodasi. oke, Nah, kayak tadi contoh yang saya pernah cerita, Pak, seringkali gedung sekarang kan itu banyak kacanya, Pak. betul, Banyak kacanya kalau tadi Bapak cerita di awal panas masuk. mhm, Nah, mereka tapi tetap pengen transparan. transparan, Saya nggak mau gedungnya reflektif. ya, Saya pengen tetap see-through tapi saya nggak mau panas. mmm, Nah, ya di situ kami punya challenge, untuk menghadirkan produk
low E. Mmm. Bercoating low E, kita tawarkan itu, sudah beberapa project pakai. Terus terang itu produk yang awal mulanya kita import, Pak. Awal mulanya Mmm. kita import dan kami mengerti Dari kebutuhan, Jepang juga impornya? Bukan? dari Jepang dan Europe. Jadi Oke. grup kami itu ada di Jepang, ada di Europe, ada di beberapa negara lain. Saat itu awalnya kita import, tapi menyadari betul kebutuhan itu ada di Iya. Indonesia, Akhirnya kami dibikinlah di produksi sini. lokal di Cikampek. Iya. Nah, tentunya sejak perjalanan hampir 50 tahun gitu, saya nggak tahu pabrik kaca pertama di Indonesia atau enggak gitu ya, Ya. pasti kan menghadapi banyak, apa namanya, tantangan lah gitu ya. Mhm mhm. Baik itu tantangan dari industrinya sendiri, Mhm tantangan mhm. dari permintaan, apa namanya, dari market lah gitu ya. Iya iya. Nah, eee, kalau saat ini gitu ya, tantangan terbesar di industri kaca itu apa Mhm, sih, oke. Mas? Menarik nih, Pak. Jadi kalau di industri kaca itu, Pak, kita bagaimana kita menyeimbangkan Mhm. antara tren arsitektur Arsitektur ini, yang ya. tidak terbatas dari para arsitek itu, Iya. Pak, ya, dengan desainnya yang luar biasa, dengan adanya tren green building, Pak, Ya dan green building ini sustainability. penting Iya, ini, green building, bener sustainability juga yang ya. sudah banyak pelakunya dari Mhm baik dari non pemerintah, mhm pemerintah sendiri juga sudah mencanangkan beberapa aturan gitu, mhm Pak. Nah, ini challenge buat kita, bagaimana dua-duanya kita bisa akomodasi gitu, Pak. mhm mhm. Arsiteknya tren apa namanya, desainnya dapet, tapi dengan tidak mengabaikan, eee, green building Green tadi, building Pak. tadi. Itu tantangan tersendiri sih untuk kami, yang tentunya membuat Asaimas terus berinovasi ya, Pak, ya, Kan gini gitu. sih yang saya paham Mhm, terhadap green building itu iya kan iya, bagaimana, memanfaatkan energi sekecil mungkin, betul terutama untuk lighting gitu kan. betul. Kan maunya kan orang tertutup semua, akhirnya kebutuhan lighting-nya seperti ini kan tertutup setuju. Karena kalau nggak tertutup nanti nggak soundproof gitu kan Iya beda. iya, Tapi ada bangunan kemudian memaksa dia, eee, cahayanya sebanyak mungkin, tapi problemnya betul kemudian tadi kan panas gitu kan. betul Nah panas akhirnya AC-nya gede juga, sama juga ini kan, betul nggak butuh cahaya tapi AC-nya gede betul ya, sekali, akhirnya nggak jadi green juga gitu. betul, Kan Pak. harus membalance itu. Jadi Iya itu iya, tantangan terbesarnya tantangan sekarang di sana gitu tantangan, ya? Pak, iya. Jadi kayak yang tadi cerita juga saya di awal, kehadiran kaca dengan coating low E itu membiarkan sinar masuk, artinya, artificial lamp berkurang, Pak, ya. Berkurang gitu, Konsumsi listrik untuk lampu berkurang. berkurang, Di saat yang bersamaan panas, kita blok, jeblok gitu. konsumsi untuk pendingin ruangan juga berkurang. Ya Nah, ya di situ ada satu kaca sebagai satu shield, atau yang disebut passive design lah, Pak, ya. ya, Jadi betul. Mengurangi mengurangi itu semua ya. energi tadi, Pak. Iya, karena kalau saya lihat di bangunan-bangunan besar gitu ya, Mhm, terutama ya biasa kita lihat kan bandara lah gitu ya, kita betul. bisa masuk itu kan selalu fasad kaca, itu kan Mhm selalu menjadi default di mana pun lah secara internasional mhm gitu kan. Nah, mhm. ini tentunya, apa, menantang industri kaca ini untuk Betul bisa, mendesain sesuai dengan kebutuhan betul, ya Pak. tadi. Ini luar biasa, rekan-rekan konstruksi, jadi kita belajar banyak tadi ya, Iya proses pembuatan, tantangan ke depan iya gitu kan, terutama di negara Indonesia dan tentunya secara global gitu ya. iya iya. Ngomong orang global warming lah macam-macam gitu. Nah, memang luar biasa ini kaca menjadi industri penting gitu ya. Betul, Pak. Nah, kalau boleh tahu kan ada pabrik di Cikampek ya, Cikampek, sama di Sidoarjo. Sidoarjo. Mhm. Kalau tadi kan ngomong ya, ada silika, ada macam-macam. Tadi kan sebagian besar pasti produksi apa, resource-nya dari dalam, Lokal. dari lokal Iya gitu kan. Kalau mesin mungkin masih dari Jepang ya, atau mungkin sudah bisa di-set di sini, iya, beberapa teknologi dari Jepang sih, Pak, dan, Jepang ya, Eropa. Eropa ya. Mhm. Tapi kalau resource bahan bakunya semuanya udah menggunakan resource lokal ya, Iya, 70% lebih 70% ya? dari lokal, Pak. Terus juga mungkin, ada juga yang belum tahu kalau kaca itu, Pak, untuk memproduksi kaca, kita juga menggunakan ulang pecahan kacanya itu sendiri, Pak, Recycling ya? recycling. Jadi di Oh, saat produksi itu kan biasanya ada pinggiran-pinggiran yang potongan ini, dibuang lah, oh dibuang di dibuang, perimeternya itu ya? betul, dibuang, dikumpulkan di satu chamber, itu akan dimasukkan lagi ke Diproses bareng lagi? sama silika tadi, Pak. Oh Tujuannya gitu, untuk mengurangi mengurangi waste ya? energi yang dibutuhkan untuk memanaskan ketimbang hanya silika yang masuk, Pak.
Kalau Heeh. kaca doang ini ngomong agak teknis ya, kaca doang itu kalau tadi kan suhunya 600-an? 1600, Iya. kalau kaca itu meltnya di berapa sih? Iya, Sama juga ya? kalau kacanya sudah Kaca jadi ya, doang Pak, kan ya? Enggak sampai segitu nggak sih. sampai setinggi itu Iya ya, berarti iya, maksudnya energinya lebih ya rendah. lebih Iya, kecil gitu betul, ya? lebih rendah. Jadi, kita nyaris nggak ada limbah gitu, Pak. Kalau Ha termasuk misalnya gini kan, saya tahu gitu kan, apa, kaca itu kan harus dipotong, Iya, kan betul. dikumpulin kan potongnya. Betul Itu betul, juga Pak. termasuk ditampung juga atau enggak? Maksudnya Ditampung dari setelah dilepas ke market nih, ya, kan ada misalnya balikan ke mungkin yang nggak distributor atau toko kepakai kaca gitu, atau Pak, ya. kaca, Ada, ada Pak. juga Itu ya? ditampung tentunya dengan kriteria, Pak, ya. Ya, oh ya 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 Iya, ya, harus diseleksi karena betul. ada material-material asing yang tidak diperbolehkan masuk ke tungku. Ya, Ya, yang menyebabkan nanti tidak baguslah, bisa kualitasnya jadi muncul bubble bubble dan dan sebagainya ya. sebagainya, defek-defek lainnya lah. Oke oke. Nah, ini satu pertanyaan yang ini juga kan pasti saya ngomong kalau apa namanya kan ada kompetisi lah gitu ya. Mhm. Bukan kompetisi apa namanya? Bisnis kalau nggak ada kompetisi kan nggak ada gitu ya. Iya. Nah, kalau menghadapi kompetisi industri kaca sendiri, eee, posisi Asahi Mas bagaimana menyikapi ini? Apakah itu, wah ini tantangan gitu kan? Mhm. Tapi saya pikir Asahi Mas leader lah ya gitu ya, di Iya. industri kaca ya so Iya far gitu iya, ya. Pak. Nah, untuk mempertahankan leadership-nya itu, apa sih yang harus selalu dijaga gitu ya, supaya tetap menjadi yang terdepan, menjadi yang terbesar, menjadi yang terinovatif, Iya iya apa yang selalu menjadi, apa ya, komitmen dari Asahi iya Mas? iya. Yang pasti inovasi itu tadi penting, Pak, karena kami percaya kami tidak boleh menutup mata, Ya, walaupun ya tadi Bapak bilang kami sudah leading gitu ya, heeh, tapi tetap kami membuka mata karena persaingan itu selalu ada, Pak. betul betul, Betul, jadi, eee, apa yang ada di pasar tentunya kita, eee, tidak apa namanya, ya kita rutin lah, Pak, ya, kita ya rutin kunjungan pasar tentunya. ya Dari situ kita dapat informasi dari customer-customer kita. ya Nah, dari informasi itu kami secara internal manajemen tentunya, sebagai satu acuan, sebagai satu, bahan untuk kami terus berinovasi mhm, agar tidak ketinggalan gitu, betul, Pak. Gitu, iya. Pak. Ini satu pertanyaan menarik nih kan, karena udah lama di Indonesia gitu. Mhm. Ada nggak sih, ini nih, eee, kan pasti di sini ada divisi R&D lah, research and Mhm mhm development mestinya ya mhm logikanya. mhm. Ada nggak sebuah produk gitu ya, yang diciptakan oleh R&D-nya Asahi Mas, yang memang berasal dari, ya keluhan, komplain, atau kebutuhan Indonesia, yang kemudian spesifik, oh ini diciptakan karena memang tergenerate dari kondisi lokal Indonesia. Ada nggak sih produk yang seperti itu? Tergenerate dari kondisi lokal Indonesia ya, Pak. Ada nggak? Ah, mungkin Pak ya salah satunya, kita punya kaca interior, Pak. Iya, Salah satunya, cermin cermin cermin, putih. heeh, Nah, mungkin kalau Bapak Ibu, paham, cermin itu kan diproduksi dari kaca clear biasa, iya lalu dikasih lapisan silver, iya lalu dikasih back painted lagi sebagai protective iya, layer. heeh, Nah, paint-nya itu, Pak, seringkali mengandung, bahan yang tidak ramah lingkungan, oke. itu. Jadi tanpa disadari, cermin yang tidak ramah lingkungan kita pasang di rumah itu, Pak, Oh kita bahaya, hirup setiap hari. itu Karena logam berat gitu ya? iya betul, dia Oke, mengemisikan walaupun kecil tapi iya iya. Kalau terus lama menerus kan iya. lebih banyak ya? Nah, dari situ, berangkat dari situ, salah satu produk interior kami, Mirox dan Deco Mirror itu mengandung, tanpa tembaga, Pak, yang Tanpa pertama, tembaga, dan timbal yang rendah. oke, Dan, beberapa chemical lain seperti VOC, formaldehyde itu sangat-sangat rendah. mhm, Jadi tidak mengemisikan senyawa yang berbahaya bahaya, untuk, manusia lingkungan manusia, untuk iya iya, manusia, Pak, iya iya, gitu. Itu salah satu yang, berangkat dari, kebutuhan manusia gitu, Pak, ya. betul Tidak betul. melulu kita hanya bicara jualan cermin Iya dengan dong, kualitas bagus, tapi kita juga, kembali ke yang tadi sustainability, Pak, stability, betul. keberlanjutan, Ya ya. gitu. Jadi memang, inovasi itu kan muncul dari ini ya, dari kalau dikomplain jangan marah gitu. Iya Kadang kan iya, betul kalau betul, kita Pak. dikomplain itu harus terima kasih, karena Betul betul, begitu Pak. start to be complained berarti mereka berekspek kita untuk improve gitu ya. Betul Jadi betul, buat Pak. teman-teman pelaku bisnis kalau dikomplain jangan marah ya, Iya, kritik karena membangun. itu justru menjadi key untuk innovation gitu. Iya iya Jangan sampai nanti dia marah lagi kan gitu. iya, Gimana betul. caranya? Akhirnya diciptakanlah inovasi-inovasi ya salah satunya Iya. tadi gitu
ya. betul. Satu terkait dengan keselamatan manusia udah Mhm, pasti gitu ya, keselamatan lingkungan gitu mhm kan. mhm. Karena kalau mengandung timbal ini kan repot nih, Betul apalagi kalau betul, kemudian, Pak. dibuang itu kan repot lagi, ini Iya kan harus dijaga. Wah, iya, luar biasa nih ya. Jadi, Alzheimer tidak hanya sekedar jualan, harus memikirkan keselamatan orang juga, kan itu kan betul, Pak. kaca surrounding kita kan penuh Betul dengan kaca ini. betul, Pak, betul. Mau jendela ketemu kaca, nanti Iya cermin kita tiap hari juga melihat cermin gitu iya, kan. Apalagi kalau kita di fasilitas publik gitu ya, di betul, mall, di bandara, semua pasti ada berhadapan kaca. dengan nah terkait dengan ini Mas, himbauan atau harapan dari pemerintah menggunakan, produksi dalam negeri Mhm TKDN, mhm. kan industri udah di sini Iya kemudian. iya. Udah berapa tinggi nih level Oh, ininya, apa, TKDN-nya? TKDN ya, Ya. Pak. Ya, yang pasti semua produk kita tersertifikasi TKDN, Pak. Itu range-nya 42 sampai 42, 66-an. ya. Jadi sudah melampaui yang Berapa ya? disyaratkan, Kan Pak, ya. 40 ya minimumnya Iya, kali ini 40 ya, ya, Pak. 40 ya. Iya, kita beragam nilainya karena Mhm, banyak produknya mhm. di range angka itu, Pak. Udah inilah ya, ya Sudah semoga TKDN. bisa dinaikkan terus nih. Iya. Ya biasanya paling besar kan kalau energi lokal lah ya, Iya orang gitu ya, mungkin mungkin mesin gitu ya. iya Saya nggak tahu kalau paten itu termasuk nggak ya? Saya nggak paham itu ya kalau paten ya. Kalau bahan baku kan praktis dan rata-rata sebagian besar kan dari sini kan ya. iya Ya mungkin chemical atau mungkin apa, bahan-bahan iya campuran yang mungkin harus mendatangkan dari masih impor kali iya ya. iya. Oke, wah luar biasa ini. Nah, kemudian gini, untuk sustainability dari Mhm industrinya sendiri. mhm Kan Asemas kan pabrik nih, mhm kan tentunya berinteraksi dengan kita nyebutnya apa ya, soal agent lah, mhm kemudian user lah. Nah, proses edukasi supaya kemudian brand awareness Asahimas sebagai sebuah produk kaca yang tadi, yang high quality, mhm mhm memperhatikan kesehatan, keselamatan, mhm pengguna gitu. mhm. Itu proses edukasi yang selalu dilakukan seperti apa, Mas? Oke, yang pertama kalau ASEMA sendiri, Pak, ya tadi, menjawab pertanyaan Bapak, jalur distribusi kami melalui distributor. Jadi Oke. ada sekitar 34 distributor, Mhm, authorized, di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Tapi dalam, pelaksanaan edukasinya, penyampaian informasi produknya, kami menggapai tidak hanya di batas distributor tadi, tapi langsung ke pelaku-pelakunya, Pak. Kita mmm, kita sebut arsitek, arsiteknya, developer, kontrak, kontraktor, mhm, bahkan toko kaca juga, mhm, interior designer, itu desainer, kami, sampai ke sana. mhm, Bagaimana caranya? Kami biasanya rutin melakukan, seminar, Pak. iya, Seminar, edukasi, mhm, informasi tentang kaca, mhm, produk terbaru, mhm, terus, juga tidak hanya offline seminar, mhm, karena kita sudah era digital nih, iya Pak, ya. iya iya, Kita juga bikin webinar, iya, kita juga manfaatkan website dan sosial media mhm, tentunya. Jadi dari situ harapan kami informasi yang sampai ke customer, bisa dapat terus terpenuhi mhm, lah gitu, Pak. iya, Nah, bicara tentang itu juga, Pak, tidak melulu kita hanya, eee, apa namanya, berjualan dan selesai di situ. Saimas itu punya satu tim mhm, namanya Technical Advisory Service, Pak, atau mhm, kita sebut tim TAS. mhm, Jadi mereka itu, Pak, bertugas untuk memastikan kaca yang sudah keluar dari pabrik menuju ke distributor itu kan biasa diproses, Pak, iya, entah itu dipotong, oh entah iya itu iya, di ditemper, laminate, tim TAS ada di situ, Pak. mmm, Setelah itu selesai dikirim ke proyek, Pak. mhm, Ditaruhnya mungkin sembarangan, mhm. kecipratan semen, atau mungkin kecipratan es teh manis gitu ya, Pak, ya. Tim TAS ada di situ, Pak. Jadi Oke, memastikan Asahi Mas itu tidak hanya berhenti di jualan, tapi memastikan sampai sampai terpasang dengan di jendela, di jendela di atau gedung di gedung atau di dengan sebagaimana mestinya, gitu, Pak. sampai sejauh itu ya? Iya. Wah, lumayan itu effort-nya gitu ya? Iya. Tapi kalau dengan produksi sebanyak sebesar itu apa ter-cover ya? Iya, kita ada cukup banyak timnya, Pak, kayak kita bagi-bagi tugas juga sih. Oh, oke Ah oke hah. oke. Kalau ekspornya kira-kira dari kapasitas pabrik yang ada di Cikarang sama Sidoarjo berapa persen yang untuk ekspor ke market yang keluar? Porsi domestik dan ekspor ya, Pak, Iya, ya? kurang 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 lebih. lebih lah, Pak, ya, mungkin kurang lebih 70 sampai 80 domestik, sisanya ekspor. Ekspornya 20-an% Mhm, lah ya. belakangan sih seperti itu, Pak. Kawasan region ASEAN aja atau sampai keluar? Keluar, Pak, ke mancanegara. Oke. Nah, sepengetahuan Mas Rifan nih, Mhm. kalau apa dengan produksi Asahi Mas dan macam-macam, apakah kebutuhan kaca itu
terpenuhi nggak sih? Atau mungkin masih ada juga yang nakal impor gitu? Nanya Eee, aja, siapa tahu ada. Bukan nakal sih, maksudnya iya merasa nggak puas, merasa mungkin lebih murah atau dan sebagainya gitu. iya iya Sepanjang iya. sepengetahuan Mas ada nggak sih? Ada aja sih, Ada Pak, aja ya ada pasti aja. ya? Ya ada aja Jadi kalau celah-celah gitu ya Mas? aktivitas impor itu ada, Pak. Iya. Ya, kebutuhan pasar juga, terus terus meningkat sih kami Meningkat terus percaya, Pak, gitu ya. ya? Iya, tapi kami percaya produsen lokal sudah siap untuk memenuhi kebutuhan itu, Pak, ya. Mestinya ya, ya kita berharap gitu ya, Iya iya baik dari sisi kualitas, kuantitas harusnya cukup lah gitu ya. iya. Jadi kenapa harus, membuka. Kalau gini, sepanjang saya komitmen dari yang saya tahu kan Pak Menteri Basuki gitu ya, Mhm mhm begitu ada sebuah barang yang sudah diproduksi di Indonesia, apalagi komponen lokalnya sudah 40%. mhm. Nah, seharusnya ada sebuah regulasi, bukan proteksi, apa ya namanya ya, ya mengutamakan Iya produksi dalam negeri. iya. Karena kan tadi kan, sekarang saya tanya nih, pekerja di Asaimas berapa ribu orang? Ribu lah pasti ya, nggak mungkin ratus lah ya. Sekitar Nah, 2.700-an, Pak. 2.700 Mhm. kan, bisa kebayang kan, kan yang kerja, kan ada Iya. istrinya, ada anaknya. Iya, Itu baru pabrik, baru pabrik, Pak. distributornya, Betul installernya. Berarti betul. yang 2.700 di pabrik itu bisa menghidupi many people gitu kan. Mhm Nah, mhm itu kan yang seharusnya dijaga supaya industri dalam negeri begitu bertumbuh, mhm. efeknya tidak hanya ketahanan industri konstruksi nasional, tapi juga efek ekonominya menjadi lebih, Betul sekali, Pak. kan gitu ya teman-teman Betul. sekalian, setuju ya Mas Setuju Iman ya? setuju setuju, Pak. Jadi mari kita dorong gitu ya, Iya Asaima sudah menjadi leader, sudah menjadi contoh gitu iya ya, walaupun, kerjasama dengan asing nggak ada yang salah, iya bahkan kita perlu untuk belajar dari iya. sisi pengetahuan, knowledge, teknologi gitu kan. Mhm mhm. Kita bisa adopt, kita punya resource lokal, kita gabung, Iya. dan saya pikir di Asaimas rasanya orang Jepangnya udah nyaris nggak ada kali ya? Ada tapi pasti nggak banyak lah, atau mungkin nggak ada, saya kira. Orang Jepangnya, Pak? Iya, Ada masih ada ya? ada. Cukup Di beberapa lini memang mereka ditugaskan untuk ngawal ya, untuk ngawal. ngawal quality gitu dan Betul, sebagainya. di beberapa departemen atau divisi. Ya, ya. Nah intinya gini teman-teman sekalian, jadi ngobrol yang menarik gitu bahwa industri nasional, terutama sektor konstruksi harus kita dorong bareng-bareng. Betul, Ya, Pak. kolaborasi dengan pelaku industri supaya apa? Ya, tadi bahwa kita mandiri. Mhm Kemudian ekonomi kita juga bertumbuh dengan baik, mhm. lapangan kerja juga tercipta semakin luas. Nah, sebelum kita tutup, Iya ada ini nggak? Ada himbauan buat teman-teman, apa namanya, terutama pengguna ini kan kita di Gapen sini kan kontraktor, tukang belanja kaca iya juga. iya. Ada himbauan nggak bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi atau memilih sebuah produk yang tadi sustain gitu kan, Mhm. kualitasnya oke, dan yang penting keselamatan manusia ketika kita berinteraksi dengan kaca tiap hari. Iya iya betul, Pak. Jadi yang pertama pastinya pesan yang standar tapi rasanya harus terus disuarakan ya, Pak. Ya. Support produk lokal. Nah, ya, Nah, itu yang setuju. pertama ya, Pak, ya. Setuju. Dan yang kedua, dalam memilih kaca, memang banyak kriteria-kriteria, Pak, ya. Ya. Dari segi estetika, dari segi fungsional, dan lain-lainnya. Jadi jangan ragu untuk datang pada kami untuk konsultasi, ketika Bapak Ibu, pelaku konstruksi bingung nih Ya, untuk ya, memilih kaca yang tepat dari segala, sisi spesifikasinya. ya. Ya kami dari Asaimas, siap untuk membantu, Pak. Siap. Demikian luar biasa menarik sekali diskusi kita hari ini dari PT Asahimas Flat Glass Tbk. Mhm. Mas Rifan Pramanda yang sudah memberikan begitu banyak informasi yang luar biasa bermanfaat buat kita semua. Lagi terima kasih Terima Mas Rifan atas kasih kehadiran sangat kapok. Pak. Nanti kita diskusi. Dan tadi janji ya mau mengundang kita untuk Boleh Pak, jalan-jalan, boleh. melihat, menambah pengetahuan. Iya. Dan sekali lagi terima kasih. Salam konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.